Bebas, merdeka. Itulah yang menjadi seruan yang seringkali kita dengar pada waktu bulan Agustus seperti ini. Kebebasan menjadi sesuatu yang didambakan, kemerdekaan menjadi sesuatu yang dirindukan, dan itulah yang menjadi hak asasi manusia. Namun seperti apa kebebasan yang sejati ketika Alkitab menyatakannya kepada kita? Ketika saya membaca merenungkan firman Tuhan, saya menyadari bahwa sebenarnya tidak ada kebebasan yang benar-benar bebas. Semua kebebasan itu selalu memiliki ikatan, selalu memiliki keterbatasan. Dan itu juga yang kita lihat ketika Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, menempatkannya di dalam Taman Eden untuk memelihara, mengusahakan taman itu. Dan kita menyadari bahwa pada waktu itu Adam dan Hawa bebas. Allah memberikan kepada mereka satu perintah untuk boleh memakan semua pohon di dalam taman itu kecuali satu. Adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, apakah ini bebas? Sebenarnya Adam dan Hawa bebas. Tetapi ketika Allah memberikan kebebasan itu, ada batasan yang harus mereka taati, kebebasan yang terikat kepada kehendak Allah, kebebasan yang terikat kepada kemauan Allah, kepada perintah Allah. Sehingga ketika kita menyadari tentang kebebasan yang sejati, sebenarnya sejak awal ketika kita melihat Allah menciptakan manusia, kebebasan manusia selalu adalah kebebasan yang terikat. Dan tentunya terikat kepada kehendak Allah yang menciptakan manusia, Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi manusia. Dan ketika manusia memilih untuk melakukan dosa, berontak kepada Allah, maka sebenarnya manusia merasa dirinya bebas, tetapi manusia telah terikat kepada dosa dan menjadi hamba dosa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pergumulan seperti inilah yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita sedang bebas. Bebas yang seperti apa? Bebas yang terikat kepada Allah atau bebas yang terikat kepada dosa? Bulan Agustus kemerdekaan Indonesia biarlah menjadi kesempatan kita memaknai ulang apa arti kebebasan yang sejati. Bukanlah kebebasan melakukan dosa, tetapi kebebasan untuk hidup taat kepada kehendak Allah. Itulah kebebasan yang sesungguhnya. Saya ingat satu kali ketika hadir di kantor dan ada satu adik yang cerita kepada saya, seorang staf di pelayanan kami, dan dia seorang anak kos. Dia jauh dari keluarga, dia kos di Jakarta, dan di kosannya dia punya akuarium yang berisi beberapa ekor ikan mas kecil. Jadi saya ingat banget satu pagi ketika kami datang bersama ke kantor, lalu dia cerita. Dengan semangat, pagi-pagi dia bilang, Kak Alex, tahu nggak? Tadi malam ikan mas saya bunuh diri. Wah, bunuh diri? Saya tanya kenapa, dia mengatakan soalnya waktu dia melihat, pagi hari dia menemukan ada 2 ekor ikan mas yang sudah lompat keluar dari dalam akuarium dan mati di atas karpet di kamarnya. Kami dengan bercanda membahas tentang nasib ikan mas itu. Kami mungkin bercandanya, wah ini mungkin 2 ekor yang cintanya tidak disetujui oleh orang tua, lalu mereka bunuh diri dan seterusnya. Tetapi yang menarik dalam kesimpulan diskusi kami pagi itu tentang ikan mas, yang kami sadari adalah bahwa ikan itu paling bebas di dalam air. Air menjadi batasan kebebasan ikan itu. Mungkin kita pikir, tapi kan airnya sedikit, cuma satu akuarium kecil. Mungkin dia lebih bebas di luar akuarium. Tetapi ketika ikan mas itu memilih untuk keluar dari akuarium itu, lompat keluar, mungkin dia rasa aku ini ikan reformasi yang tidak mau dibatasi, maka dia lompat keluar. Pada waktu dia keluar, maka dia MPP, saudara. Mati pelan-pelan. Kebebasan ikan dibatasi oleh air. Di dalam air yang terbatas itulah
ada kebebasan yang sejati. Kebebasan kita bukanlah kebebasan di luar kehendak Allah. Karena sebenarnya Yesus berkata, di luar aku, kamu justru tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus, kita terikat kepada dosa. Bukan kebebasan yang sejati, tetapi kebebasan yang terikat kepada dosa. Dan itu artinya hamba dosa. Sehingga teman-teman yang dikasihi, mari kita menyadari betul siapa kita dan bagaimana kebebasan kita. Memaknai kebebasan itu bukannya tidak terikat kepada hukum Allah, tetapi di dalam ketaatan kepada hukum-hukum Allah, kepada kehendak Allah, disitulah kita menemukan kebebasan kita yang sejati. Saya ingat ayat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 yang ketika saya renungkan memberikan pemahaman yang mendalam betapa kita perlu melihat cuma ada dua pilihan kebebasan. Saya membacakan Roma 6 ayat 18 mengatakan demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma pasal 6 bicara tentang dua macam perhambaan. Tetapi yang menarik ketika saya melihat kamu telah dimerdekakan dari dosa. Ternyata ketika kita dimerdekakan dari dosa melalui karya Kristus di kayu salib, kita bukan menjadi tuan yang bebas melakukan apa yang kita mau. Tapi perhatikan perubahannya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan sekarang menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran yang terikat kepada kehendak Allah, hukum Allah. Terikat pada Kristus, terikat pada Allah yang menjadikan kita. Dan itulah kebebasan yang sejati. Kebebasan yang terikat kepada Allah. Itulah yang saya rindu. Teman-teman juga alami secara khusus di bulan kemerdekaan ini. Supaya kita bisa memaknai kemerdekaan ini sekali lagi melalui hidup yang terikat kepada kebenaran, hidup yang melakukan kebenaran, dan di dalamnya Tuhan yang dimuliakan. Merdeka!